Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, bertemu lagi dengan saya Eri Aryani di program Living for Christ Indonesia. Saudara, puji nama Tuhan, saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan luar biasa di dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dan hari ini program Living for Christ Indonesia ada di Banyumas, Jawa Tengah. Tepatnya di sebuah gereja Sidang Jemaat Allah Talitakum. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang pendeta yang tentunya Tuhan pakai luar biasa, mengemban tugas amanat agung daripada Tuhan. Biar kita hari ini boleh diberkati ya saudara. Dan hamba Tuhan ini akan berbagi cerita buat semua kita, pemirsa daripada Living for Christ Indonesia. Yuk mari kita kenalan. Selamat sore, shalom, Bapak Ibu. Pendeta Johan Untung Sampiako. Wow, keren ya. Namanya luar biasa. Tentunya orangnya juga penuh dengan semangat. Gimana Pak kabarnya Pak? Oh luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Penuh sukacita. Penuh sukacita, apapun tetap sukacita. Demi jiwa-jiwa ya Pak. Demi jiwa-jiwa. Nah ini kayaknya kita udah nggak sabar lagi mau dengar cerita Bapak ini. Bagaimana awalnya tuh Tuhan menaruhkan visi misinya di hati Bapak, dan tentunya Bapak pasti mengalami satu peristiwa yang luar biasa di dalam Tuhan. Mungkin ada mukjizat-mukjizat yang sangat dahsyat gitu ya. Sampai Bapak begitu bersemangat untuk melayani jiwa-jiwa di tempat ini, di gereja ini Pak. Iya, saya itu merasa dipanggil melayani Tuhan itu memang maju mundur ya. Karena pertama saya bisa terpanggil itu, saya melihat gembala saya. Ya, melihat gembala saya, kok hidupnya enak jadi pendeta ya. Apa-apa semua tercukupkan. Nah, waktu itu masih di desa, di kampung saya. Nah, kemudian saya mulai tertarik untuk menjadi pendeta. Tapi setelah saya melihat ternyata kehidupan gembala ini penuh dengan hinaan, siksaan, ya, maka saya mulai saya nggak mau jadi pendeta, saya nggak mau menderita. Mundur nih. Ya, saya sedikit mundur. Tapi pada akhirnya saya pendeta ini panggil saya tinggal di rumahnya. Tinggal di rumahnya, dan dari situlah saya mulai artinya ya ikut melihat penderitaan pendeta. Tapi saya belum tertarik untuk jadi pendeta karena kok jadi pendeta kok susah amat, padahal melayani Tuhan. Tapi kok susah banget, hidupnya penuh, ya tadi yang saya katakan, dia dihina, mau dibunuh, lagi khotbah di gereja, dikejar dalam gereja oleh jemaat sendiri, ya kan? Seperti itu. Ya, hal-hal yang begitu, saya mulai, adalah nggak apa-apa saya tinggal sama pendeta, tapi nanti saya mau sekolah yang lain. Mulai muncul cita-cita saya ingin jadi dokter. Ya, ingin jadi dokter. Setelah dengan berjalannya waktu, karena saya suka nyanyi, saya kepingin jadi artis. Wow, dulu. Banyak keinginan. Ya, keinginan. Tapi semuanya mental. Nggak jadi. Dan akhirnya saya terus bertumbuh di dalam Tuhan dengan pengalaman-pengalaman kehidupan yang ya pahit. Tapi tetap saya tetap setia, sungguh-sungguh ikut Tuhan, apapun keadaannya. Dan pada akhirnya tamat saya sekolah sampai SMP sambil bekerja, membantu pendeta, SMA sambil sekolah bekerja, dan kemudian setelah itu saya tamat SMA baru saya merasa benar-benar ada panggilan yang sesungguhnya untuk melayani Tuhan. Tapi dengan catatan saya mau jadi pendeta tapi saya tidak mau jadi gembala. Karena jadi gembala itu susah. Ya, gembala itu mungkin kerjanya cuma air mata saja, nangis, bergumul buat jemaat, dan banyak hal. Tapi dengan berjalan waktu, kemudian saya berangkat sekolah Alkitab di Salatiga. Saya masuk sekolah Alkitab itu tahun 1990. Nah, masuk sekolah Alkitab, saya pikir di sekolah Alkitab saya akan menemukan orang-orang yang luar biasa. Ternyata di sekolah Alkitab ini, maaf kata mungkin tidak seperti apa yang saya bayangkan.
orang-orang rohani. Tidak. Ternyata orang-orang yang disitulah pembentukan terjadi. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya selesai sekolah Alkitab, saya tidak mau jadi gembala. Pokoknya saya mau keliling-keliling saja pelayanan. Saya nggak mau jadi gembala. Saya nggak mau susah, hidup saya nggak mau susah. Saya susah-susah, hidup saya udah susah waktu kecil, masa saya mau susah terus. Nah, pada akhirnya naik di semester 6, ada program DO Team di Semarang. Kami dilibatkan di DO Team Semarang untuk penginjilan ke seluruh kota Semarang. Nah, di kota Semarang inilah mulai saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan bawa saya untuk menjadi gembala sidang, pertemukan saya dengan orang-orang yang belum percaya Yesus, kemudian melalui penginjilan itu, penginjilan saya, ada orang-orang yang akan percaya Yesus. Ternyata terbukti. Saya penginjilan di Semarang, pertama orang yang kerasukan setan, kita doakan, Tuhan lepaskan dia, dan akhirnya percaya Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dibawa oleh Tuhan pergi di satu kuburan. Di kuburan inilah saya bertemu dengan beberapa orang. Saya penginjilan situ, saya masih sekolah tingkat 3 waktu itu. Dan kita menangkan di situ sekaligus 35 orang dari orang yang belum percaya Yesus. 35 orang kita menangkan di situ. Dan akhirnya saya bawa mereka ke gereja. Semua dibaptis, 35 orang ini. Dan disitulah baru saya mulai mengatakan, oke Tuhan, saya mau jadi gembala sidang. Setelah saya tamat, saya datang di kota ini. Di Purbalingga dulu, saya bantu di Purbalingga, kemudian saya masuk di kota ini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan mau bawa saya untuk jadi gembala sidang, di kota di mana saya berada sekarang ini, saya hanya minta satu Tuhan, satu saja. Pertemukan saya dengan orang sakit parah. Satu saja. Pertemukan saya dengan orang yang sakit parah, dan biar orang yang sakit parah ini bisa sembuh melalui pelayanan doa yang akan kami kerjakan. Dan itu terbukti. Nah, satu saat saya keliling di tempat ini, di kota ini, selama 1 bulan doa puasa selama 1 bulan saya doa puasa di tempat ini. Semua kota ini saya sudah kelilingi, saya sambil berkenalan dan lain sebagainya, karena tidak ada orang yang saya kenal di sini. Dan saya bertemulah dengan orang yang sakit ini ibu. Saya bertemu dengan suaminya dan dia dengar apa yang saya cerita. Kemudian bapak ini, suaminya panggil saya ke rumahnya. Nah, ternyata yang sakit ini memang sakit borok. Sudah 25 tahun dia sakit borok dan pakaiannya itu sudah lengket semua di badan, rambutnya sudah lengket semua di rambut, bau lalat-lalat yang gede-gede itu semua ada di situ. Nah, waktu saya pertemukan, Tuhan, saya minta orang yang sakit parah, tapi bukan begini caranya. Karena saya tidak sanggup, karena baunya ya, sangat bau. Karena di kamarnya udah becek, karena semua udah di situ. Tapi saya bilang, Tuhan, oke, saya mendengar suara Tuhan itu di hati saya. Waktu saya bilang, Tuhan, enggak Tuhan, saya mau yang biasa aja, tapi jangan yang begini-begini, saya nggak sanggup untuk masuk. Tawar, Tuhan, ya saya tawar-menawar. Terus Roh Kudus ya, ini saya percaya bahwa Roh Kudus yang berbisik. Kamu kan minta yang sakit parah, sekarang aku kasih. Oke Tuhan, saya mau doakan dia, tapi saya tidak mau masuk di rumah. Karena itu lalat itu. Enggak, kamu masuk. Aduh, saya masuk di ruang tamunya. Itu lalat udah lengket semua di tubuh saya, saya sudah mau muntah dan lain sebagainya. Aduh, saya pegang hidung saya. Bagaimana caranya supaya saya tidak muntah? Kalau saya muntah pasti tidak terjadi mujizat. Ya, karena artinya saya tidak sanggup. Kemudian Tuhan, enggak, cukup di ruangan tamu. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu masuk di kamarnya. Waduh Tuhan, kalau begini repot deh. Nah, akhirnya saya maju lagi sedikit di pintu kamarnya. Saya lihat, waduh, bagaimana caranya ibu ini mau disembuhkan kalau begini, udah pakaiannya lengket semua ini, udah memang sudah nggak pernah mandi 25 tahun. Iya, nggak pernah mandi 25 tahun karena keluarganya sudah tidak menangani dia. Saya bilang, Tuhan, oke, Tuhan, cukup saya dari pintu ini, saya berdoa buat ibu ini sembuh. Enggak. Aku minta, kamu berkata engkau mengasihi dia. Aku minta sekarang kamu peluk dia dan doakan dia, mujizat akan terjadi.
Wah, saya akhirnya bilang, oke Tuhan, saya lompat di atas tempat tidur bambu. Saya peluk ibu ini, hanya satu kalimat sebenarnya, dalam nama Yesus, ibu engkau sembuh. Haleluya. Amin. Saya keluar, pakaian saya buka semua, celana panjang, baju, hanya celana pendek, saya naik bis pulang. 3 hari kemudian saya dengar di sekolah Alkitab, ibu ini sembuh. Dari situlah awal mulai pelayanan GSC Talitakum Sokaraja mulai dibuka. Nah, berjalannya waktu, saya sudah selesai sekolah, kemudian saya pulang menikah dengan istri saya. Karena saya tahu bahwa kalau saya nggak cepat menikah nanti daripada jatuh dalam dosa dan lain sebagainya, lebih baik untuk membantu saya. Setelah saya masuk dengan istri saya, pelayanan di kota ini, 3 tahun kami melayani hanya 1 jiwa. 3 tahun. 3 tahun 1 jiwa saja. Iya. Wow. Tapi kami tetap bersemangat dengan istri. Amin. Apapun yang terjadi, kami tetap bersemangat. Kami tidak pernah patah semangat. Kami tidak mau mengatakan, Tuhan kenapa begini-begini. Di samping kami 3 tahun itu melayani hanya 1 orang. Kita belum dihina teman dan macam-macam hinaan yang kami alami dalam kehidupan kami. Tapi saya terlalu percaya bahwa Tuhan yang panggil saya melayani, Tuhan yang bertanggung jawab di atas pelayanan. Kemudian waktu itu sempat saya dengan istri, ya namanya kita pelayanan memang tidak ada pemasukan apa-apa, jemaat cuma 1 ya persembahannya ya Rp50, Rp100, itulah untuk hidup 1 minggu. Nah, dalam pelayanan kami. Nah, bisa ya Pak? Ya, saya sudah keliling, saya keliling kota ini. Kalau saya boleh berkata, tidak ada yang tidak kenal saya di kota ini, karena saya keliling penginjilan, terus penginjilan. Nah, satu waktu istri saya hamil, memang sudah, karena kita tidak punya makan ya, hanya kita istri saya ambil sayur yang batang ubi yang jadi pagar, sudah kering, itu yang diambil dimasak karena memang tidak ada makanan. Tapi Tuhan buat mujizat. Ketika kami nggak punya makanan, saya keluar penginjilan, istri saya di rumah, di kamar berdoa, semua pintu saya tutup. Tapi saya pulang, tiba-tiba ada makanan di rumah tanpa seorang pun yang membuka pintu. Itu mujizat yang luar biasa. Dari situlah terjadi banyak hal mujizat Tuhan terjadi dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di kota Sokaraja ini. Bermacam-macam mujizat Tuhan yang dahsyat yang terjadi. Tapi karena memang itu diawali dari semangat kami dari pelayan. Walaupun kami dihina, walaupun kami direndahkan, walaupun kami tidak dianggap, tapi bukan itu yang mematahkan semangat kami. Amen. Kami punya prinsip, semakin kami ditekan, itu yang akan memacu kami untuk semakin bersemangat di dalam Tuhan. Amen. Dalam setiap pelayanan itu. Jadi kalau sampai hari ini, memang Ibu banyak mujizat. Jadi orang lumpuh berjalan, haleluya. Orang stroke berjalan, orang yang sudah mau mati, yang sudah divonis dokter akhirnya sembuh, sampai hari ini mereka hidup. Ada jemaat yang sakit, kepalanya yang membesar itu, yang semakin lama makin membesar. Itu juga dokter sudah memvonis ini harus dioperasi. Kemudian saya berkata, Ibu, kepada suaminya, kepada suami istri, mari kita pakai iman kita. Saya percaya, Om percaya bahwa Tuhan tidak akan operasi anakmu. Tuhan pasti buat mujizat, tidak perlu dioperasi. Dan itu kami berdoa dan berdoa dan berdoa. Sampai hari ini anak itu bertumbuh luar biasa dan tidak dioperasi. Anak itu cerdas. Dia bertumbuh dengan cinta Tuhan luar biasa. Sampai hari ini. Melalui anak ini keluarganya diselamatkan semua. Haleluya, luar biasa ya Pak Pendeta. Ini satu kesaksian yang benar-benar memberkati. Di mana pekerjaan Tuhan yang dahsyat itu Tuhan sudah taruhkan ke Bapak ya kan. Di Bapak minta tanda, dikasih tanda yang dahsyat. Bapak minta yang dahsyat, dikasih yang dahsyat. Bahkan hal-hal yang Bapak nggak pernah pikirkan itu yang terjadi. Satu jemaat, diawali dengan satu jemaat dan hari ini. Wow, bagaimana Pak? Luar biasa saya dengar ya. Banyak sekali orang-orang yang boleh diselamatkan. Tentunya mereka adalah saksi. Bagaimana mereka mendapatkan mukjizat Tuhan, mukjizat kesembuhan. Ini satu kepercayaan yang luar biasa loh Pak, dari Tuhan. Wow.
Keren sekali, sangat memberkati Pak. Ya. Nah itu cerita manisnya ya Pak, cerita bagaimana Tuhan itu mengangkat Bapak ya, menjadikan Bapak seorang gembala, di mana Bapak itu kan awalnya menolak. Melihat kehidupan pendeta, gembala yang tidak enak. Ternyata Betul. Tuhan memang mempercayakan pekerjaan itu sesungguhnya. Nah yang saya mau tanya, kendalanya apa Pak? Misalnya Bapak ini sekarang ceritanya semangat sekali Pak, spiritnya. Tapi pasti ada cerita yang rintangannya, kendala-kendala yang dihadapi selama merintis gereja ini tentunya ada. Iya, kendalanya waktu kita mulai merintis untuk membangun gereja ini memang karena kita tidak punya dana ya. Jadi memang kita betul-betul modal kita lutut dan iman. Amin. Dan Amin. doa. Amin. Itu modal kami, saya bersama dengan istri. Jadi kalau saya boleh berkata, kami memulai pelayanan pembangunan di sini dari tidak ada menjadi ada. Haleluya. Dari nol menjadi 100% ya. Amin. Kendala Haleluya. kami memang waktu itu karena tempat, kami harus pindah-pindah kontrak, dan kemudian akhirnya Tuhan bawa kami ada di sini, dan waktu itu kami di sini dikontrak, dan waktu kami kontrak, saya membangun tempat ini waktu kami kontrak. Ya. Saya bangun dengan pakai, mungkin orang mengatakan saya pakai iman konyol, karena ini dikontrak, tapi dengan iman saya bersama istri kami bangun. Padahal ya, masih dikontrak. Wow. Nah, pada waktu kami kontrak, kemudian kendalanya itu saya bukan didukung oleh teman-teman, tapi ada teman yang datang mengatakan, kamu tidak pakai iman, tidak pakai otak, bodoh banget, goblok banget, ini bukan tempatmu, kenapa kamu bangun? Nah, saya sementara kerja di dalam gereja ini, waktu masih dibangun. Nah, setelah selesai, akhirnya yang punya rumah ini minta dia mau jual tempat ini. Dia minta 500 juta pada waktu itu. Wah, 500 juta itu gimana ya, kami nggak punya dana. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tempat ini sudah banyak uangnya anak-anak Tuhan yang sudah disumbangkan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Kami nggak punya dana. Hanya saya punya istri, saya mengatakan istri saya hebat, luar biasa ya. Yes. Karena, kenapa itu saya katakan istri saya hebat? Haleluya, wow. Ini tentunya cerita yang seru ini, sangat menyentuh hati. Silakan Pak. Istri saya berdoa 40 hari 40 malam. Iya. Dia kuat berdoa puasa, saya memang jujur nggak kuat puasa. Artinya dibandingkan dengan istri saya doa puasa 40 hari 40 malam, disitulah Tuhan jawab doanya sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kami hanya bisa mampu 230 juta kami mampu, walaupun kami tidak punya dana, tapi kami imani 230 juta itu, dan itu terlaksana. 230 juta itu akhirnya kita beli tempat ini, dan kemudian kita bangun step by step dengan cara Tuhan, dengan apa yang bisa kita kerjakan. Saya melayani Tuhan saja, kemana saya pergi pelayanan tanpa motivasi apapun. Ya, saya melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Bukan berarti saya tidak butuh uang, saya butuh uang, tapi saya mau melayani dengan motivasi, dengan hati yang jujur, dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Maka kalau saya melakukan itu, pasti Tuhan akan bertanggung jawab di atas pekerjaannya. Ya kan gitu. Hati nurani yang betul-betul cinta Tuhan, cinta jiwa itu ya Pak ya. Dan itulah seorang penolong. Istri yang luar biasa, yang mendukung pelayanan Bapak, dan betul luar biasa ini. Satu story yang sangat menyentuh hati. Iya. Puji Tuhan. Jadi kemudian setelah itu saya sekarang banyak pelayanan itu ya. Kegiatan apa saja Pak? Kegiatan saya penginjilan keluar, karena memang saya tidak terlalu suka tinggal di rumah. Saya maunya keluar beritakan firman, cari jiwa. Bahkan, kemana aja Pak? Saya mulai dari lingkungan. Kalau di lingkungan saya ini, hampir saya boleh katakan 100% sudah dengar nama Yesus. Haleluya. Lingkungan ya, lingkungan saya. Kemudian walaupun mereka bukan non-Kristen. Ya, 100% mereka sudah dengar Yesus. Haleluya. Melalui pergaulan saya, mulai bersahabat, berteman. Kemudian terkadang kami ada terkadang diundang di salah satu pondok
dipercayakan untuk berikan seminar setiap 3 bulan sekali. Luar biasa. Saya ada di daerah ini, ada beberapa saya diundang di situ. Dari situlah kesempatan-kesempatan yang baik itu saya memberitakan tentang nama Yesus. Dan belum di tempat-tempat yang lain. Dan sudah banyak orang yang artinya mereka dari orang yang tidak percaya Yesus akhirnya percaya Yesus. Haleluya. Ada yang dari kota ini karena mereka takut ibadah di sini, akhirnya mereka pindah ke kota yang lain. Yang penting mereka bisa masuk gereja. Wow, luar biasa Itu. ya Pak ya. Ya, di situ tuh. Tadi ceritanya sempat Bapak nyebut 230 juta. Padahal yang mau jual kan 500. Ya. Nah itu bagaimana ceritanya Ya, bisa? jadi waktu itu kami bilang sama Tuhan, Tuhan 500 terlalu besar. Kemudian turun 400 terlalu besar. Kemudian turun 300 terlalu besar. Akhirnya istri saya memutuskan dengan saya, kita minta 230 juta. Dan itu dikasih? Ya, walaupun uang itu waktu itu kita belum punya. Tapi kita imani 230 juta dan itu terjadi. Haleluya. Nah, 40 hari kemudian dari doa puasa itu terjadi. Amin. Itu melalui pelayanan juga. Wow, inilah pelayanan puasa. Uh-uh. Memang nyata ya Pak, puasa Tuhan ya. Apa yang kita mau itu Tuhan kasih. Apa yang belum dilihat mata, belum didengar telinga, belum muncul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia tentunya. Wow, ini ceritanya sudah komplit. Kayaknya wah keren sekali. Yang terakhir Pak, kerinduan apa yang terdalam yang Bapak sekarang alami, yang Bapak mau capai? Ya, kerinduan saya ada beberapa. Yang pertama, saya akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang kedua, saya mau bawa jemaat-jemaat yang dewasa, makin luar biasa, jemaat bersemangat. Dan jemaat di tempat ini, puji Tuhan mereka semua sudah bisa melayani ya. Mereka jemaat bersemangat. Yang ketiga, saya menjadikan gereja ini gereja mujizat. Amin. Ya, gereja mujizat, ya mujizat kesembuhan. Karena itu yang kami sedang berdoa, Tuhan kirim orang-orang sakit karena gereja ini akan dipakai untuk gereja mujizat kesembuhan. Amin. Yang keempat, saya lagi berdoa untuk ruangan ini saya mau perbesar. Jadi ada kamar di samping tembok ini ada kamar. Ini nanti saya tinggal bongkar ini saja, udah selesai ruang satu. Karena saya sedang mempersiapkan jiwa-jiwa untuk mereka ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Itu kerinduan saya. Haleluya. Dan lebih dari itu, ya tentunya dengan bersemangat. Amin. Kuasa Roh Kudus yang akan mewujudkan semua kerinduan Bapak ya. Bapak sediakan tempat yang besar, semakin banyak jiwa yang Tuhan kirim sesuai dengan imannya kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Johan Untung. Tuhan Yesus dahsyat. Tentunya kami sangat diberkati. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, keluarga Bapak, dan semua aktivitas apapun yang Bapak lakukan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, puji nama Tuhan, kita boleh mendengar kesaksian yang luar biasa dari Bapak Pendeta Johan Untung. Saudara, ini ada satu hal yang dimana kita harus mendukung. Ini pekerjaan Tuhan yang besar, yang Tuhan sudah percayakan kepada hambanya ini. Jikalau saudara memang Tuhan gerakan untuk mendukung, untuk mensupport semua pelayanan dari Bapak Pendeta Johan Untung ini, ada nomor rekening yang tertera. Silakan saudara boleh mentransfer persembahan kasih saudara. Percayalah, bagian yang saudara ambil di dalam memperluas kerajaan Allah tidak akan pernah sia-sia. Ada upah besar yang menanti saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara kita terus dukung pekerjaan Tuhan dan kita akan memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih saudara sudah menonton program Living for Christ Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. To set you free, only for you, only for you.